Baik, tema yang akan kita bahas seperti yang saya sampaikan tadi ialah pengajaran Paulus tentang hukum Taurat. Pengajaran Paulus tentang hukum Taurat dan etika Kristen. Ini pengajaran Paulus ya. Kita akan melihat bagaimana pemahaman oleh Paulus tentang hukum Taurat itu sendiri. Nah, menurut Paulus, hukum Taurat itu merupakan hukum keagamaan bangsa Yahudi. Ini merupakan hukum yang berasal dari Allah dan ditetapkan pada ke-10 hukum. Nanti bisa kita baca dalam Keluaran 20. Nah, kemudian segala hukum peraturan itu, khususnya hukum Taurat itu, ada juga hukum-hukum Tuhan yang di luar hukum Tuhan yang 10. Itu bisa ditemukan dalam kitab Musa dan kitab Taurat atau Pentateuk. Nah, hukum Taurat itu sebenarnya sangat identik dengan bangsa Israel. Bahkan hukum Taurat itu merupakan hukum yang diajarkan Allah secara langsung kepada umat pilihannya. Sehingga bagi orang Israel melanggar hukum Taurat itu sama dengan melanggar kehendak Allah. Sebaliknya memegang dan memelihara hukum Taurat menjadi syarat perjanjian dan merupakan kewajiban bagi bangsa Israel. Itu pemahaman hukum Taurat. Lalu pemahaman hukum Taurat itu sesudah pembuangan Babel makin dikembangkan lagi, artinya diperluas. Setelah pembuangan Babel ini, hukum Taurat itu menambahkan adat istiadat menjadi setara dengan hukum Taurat. Jadi berkembang, bertambah lagi. Hukum Taurat itu setara dengan hukum Taurat. Jadi adat istiadat makin bertambah, dimasukkan kepada hukum Taurat. Itu yang kita lihat. Itu tadi pada masa pembuangan Israel ya. Lalu sampai kepada masa Paulus, jadi ada perkembangan tadi dari awal, sekarang pada masa Paulus, lebih radikal lagi. Pandangan terhadap hukum Taurat itu sangat radikal. Nah, Paulus itu menganggap hukum Taurat itu sangat penting. Itu dalam pemahaman Paulus. Dia menganggap hukum Taurat itu menjadi salah satu syarat untuk menerima keselamatan. Dia mengandalkan hukum Taurat. Tetapi perjalanan kehidupannya kemudian Paulus mengalami pergeseran pemahaman terhadap hukum Taurat itu. Dia bukan lagi mengandalkan hukum Taurat, tetapi dia mengandalkan Kristus. Jadi pengandalan dia terhadap Kristus menjadi sesuatu yang baru. Terjadi perubahan yang signifikan. Nah, mengapa begitu cepat Paulus menggeser pemikirannya tentang Taurat dan mengandalkan Kristus? Apakah Paulus menentang hukum Taurat? Kemungkinan tidak. Nah, jika tidak, bagaimana kita pada akhirnya bisa memahami dan menjembatani sisi positif dan sisi negatif perkataan Paulus tentang hukum Taurat? Nah, itulah yang akan kita coba bincangkan.
Nah, dalam perbincangan kita hari inilah ini akan menjadi kita coba lihat nanti mengapa Paulus itu mengalami perubahan yang signifikan. Nah, baik, kita akan teruskan. Kita lihat pembahasan tentang pemahaman Paulus ini. Nah, sebelum berbicara tentang Paulus dan hukum Taurat, penting bagi kita memahami bahwa ketika Paulus menyebut hukum Taurat, tidak terbatas pada perintah 10, hanya 10 hukum itu saja. Ketika kita nanti berbicara tentang hukum Taurat dalam pemahaman Paulus, ya. Tetapi menurut Davis, bahwa setidaknya ada 4 pengertian dalam memahami perkataan Paulus terhadap hukum Taurat. Yang pertama itu hukum Taurat mencakup semua perintah Allah. Ini yang pertama. Jadi ketika Paulus nanti berbicara hukum Taurat, itu berbicara tentang semua perintah Allah. Kemudian sejarah iman Israel dalam memahami Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal kebijaksanaan Allah. Lalu yang keempat ialah soal pernyataan kehendak Allah bagi dunia. Jadi 4 hal ini menjadi poin penting dalam pembahasan Paulus tentang hukum Taurat. Jadi kalau ketika Paulus berbicara hukum Taurat, itu artinya dia sedang berbicara semua hukum atau perintah Allah, atau sejarah iman Israel, atau kebijaksanaan Allah, dan pernyataan kehendak Allah bagi dunia. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama dari hukum Taurat dan pemahaman Paulus. Tentu tidak bisa kita lepaskan dari hukum Taurat itu pemahamannya dalam Perjanjian Lama. Tidak bisa kita lepaskan itu, karena di Perjanjian Lama banyak sekali membahas tentang hukum Taurat. Nah, tapi secara khusus dalam Keluaran 20 dan Ulangan 33 nanti di situ kita akan lihat dasar titah yang diberikan oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, itu harus dipahami sebagai sebuah covenant atau perjanjian atau wasiat. Nah, dalam covenant ini atau wasiat ini sebenarnya rumusnya adalah rumus sebab akibat. Jika relasi kita dengan Tuhan baik, maka kita diberkati. Ketika relasi kita dengan Tuhan tidak baik, kita dikutuk. Itu lebih disebut dengan retribusi covenantal. Retribusi covenantal. Artinya berkat dan kutuk perjanjian ditentukan oleh ketaatan terhadap Taurat Tuhan. Itu yang kita lihat dalam Perjanjian Lama. Jadi fungsi Taurat itu berfungsi sebagai tata laku yang mengatur relasi siapa antara Tuhan dan Israel. Nah, ini penting kita ketahui supaya nanti kita melihat fungsi dari hukum Taurat dan Perjanjian Lama itu hanyalah sebagai relasi antara umat Israel dan Tuhan. Nah, kemudian jika kita mencermati hukum-hukum PL, kita akan menemukan bahwa hukum-hukum itu dapat dikategorikan dalam 3 dimensi. Artinya termasuk nanti hukum Taurat itu atau hukum Tuhan itu dalam 3 dimensi. Dimensi apakah itu? Pertama, hukum-hukum moral. Jadi semua hukum-hukum Taurat itu atau perintah Tuhan atau kebijaksanaan Tuhan atau secara iman Israel itu berbicara soal moral. Lalu yang kedua ialah hukum-hukum upacara. Nanti ini ada upacara korban, upacara pemberian korban dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hukum sipil kemasyarakatan. Jadi dia 3 bagian. Jadi hukum moral, hukum upacara, dan hukum sipil kemasyarakatan Israel. Nah, ini kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat dalam hubungan Taurat itu dengan Yesus. Ada pandangan yang mengatakan Yesus itu meniadakan hukum Taurat. Bukan. Yesus tidak pernah menghapus
dan membatalkan hukum Taurat. Tetapi Yesus sendiri mengatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Nanti dibaca di Matius 5 ayat 17. Artinya, Kristus itu merupakan penggenapan, bukan meniadakan. Dia menggenapi hukum Taurat Musa. Supaya dia menggenapi, maka dia akan mengalami atau menjadikan hukum Taurat itu sebagai sebuah tadi dikatakan hukum moral, hukum sipil, atau hukum upacara. Dia menyempurnakan hukum-hukum itu. Misalnya contoh begini, kalau kita lihat ya, di dalam perjanjian baru ada sunat, tapi Yesus bukan lagi mengatakan, atau Paulus tidak lagi mengatakan sunat secara jasmani, tetapi sunat secara rohani. Ini di Roma 2:29. Itu dalam Paulus. Contoh-contoh penyempurnaan hukum Taurat itu. Atau misalnya ketika dikatakan persepuluhan, Paulus mengatakan bukan lagi 1/10 dari apa yang kita terima, tapi kita hanya memberikan soal kerelaan hati dan sukacita. Ini contoh dalam rangka penyempurnaan dari hukum Taurat. Yesus juga begitu. Bagaimana dia menyempurnakan? Ketika misalnya jangan berzina, dia mengatakan ketika kita melihat orang dan menginginkannya, itu pun sudah berzina. Nah, jangan membunuh katanya. Ketika engkau membenci saudaramu, memfitnah saudaramu, itu sudah sama dengan membunuh. Nah, itu contoh-contoh bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Nah, itu ketika kita membahas bagaimana Yesus dengan hukum Taurat. Nah, secara ringkas sebenarnya Donald Guthrie memberikan pemahaman yang ringkas bagaimana pandangan Yesus terhadap hukum Taurat. Nah, menurut Donald Guthrie, Yesus melihat hukum Taurat itu sebagai ketetapan Allah yang bersifat berwibawa dalam hal-hal agama. Jadi dia hanya sebuah ketetapan Allah. Yang kedua, Yesus melihat kebutuhan untuk menembus kepada hal-hal batiniah yang membuatnya lebih dari sekedar hal-hal lahiriah. Tadi kan jangan berzina, lalu itu kan hal lahiriah. Tapi hal batiniah, jika engkau melihat orang dan menginginkannya, itu tidak berzina. Itu batin, bukan lagi soal lahiriah. Itu contoh. Lalu Yesus tidak pernah menganggap bahwa hubungan manusia dengan Allah dapat didasarkan pada pemeliharaan hukum Tuhan. Jadi hubunganku dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya dilihat dari bagaimana saya memelihara hukum Tuhan itu. Jadi bukan hanya itu dasarnya terlampau rendah menurut Paulus Yesus kalau itu dasarnya. Dan yang keempat, perjanjian lama digantikan dengan perjanjian baru. Dan yang baru menggenapi yang lama. Ini pemahaman Donald Guthrie bagaimana Yesus melihat hukum Taurat itu sendiri. Nah, itu tadi bagaimana hubungan Yesus dengan hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum Taurat itu dengan tulisan-tulisan Yohanes. Nah, dalam tulisan-tulisan Yohanes, kata yang digunakan itu nanti adalah nomos atau hukum. Dalam Injil Yohanes sama pemakaiannya dengan Injil Sinoptik. Kata ini sangat penting. Nah, dalam hukum atau dalam Yohanes, kata hukum nomos pasti mengungkapkan keseluruhan kitab PL. Nah, kesimpulan penting dari hukum Taurat dalam Injil-Injil atau tulisan-tulisan Yohanes ada beberapa catatan. Yang pertama, Taurat itu dipahami sebagai yang ilahi asal usulnya. Jadi asal usul dari hukum Taurat itu dari yang ilahi, dari Tuhan lah yang Maha Kuasa.
Nah, kemudian yang kedua, Taurat dibandingkan dengan anugerah dan kebenaran yang digandengkan. Jadi Taurat itu, anugerah dan kebenaran digandengkan, disamakan. Itu menurut tulisan-tulisan Yohanes. Yang ketiga, yang dibandingkan adalah perantara-perantara yang melalui masing-masing tercapai hasil yang berbeda-beda, yakni Musa dibandingkan dengan Yesus. Musa hasilnya yang dia bawa ialah membawa umat lepas masuk ke tanah Kanaan. Yesus membawa umat lepas dari dosa. Jadi ini soal kesamaan orang dan tujuan yang berbeda. Musa membawa pembebasan fisik dari Israel, dari Mesir ke Israel. Yesus membawa keselamatan rohani, terbebas dari belenggu dosa. Ini dalam tulisan-tulisan Yohanes. Hukum Taurat itu dipandang seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang hukum Taurat itu dalam Kisah Para Rasul. Bagaimanakah hukum Taurat itu dipandang dalam Kisah Para Rasul? Nah, dalam Kisah Para Rasul menunjuk bahwa orang Kristen awal tetap memberikan penghargaan tinggi, kepada Taurat Tuhan. Bahkan mereka tetap memegang Taurat sebagai syarat keselamatan. Itu dalam Kisah Para Rasul. Nah, hal itu dibuktikan dengan adanya sidang di Yerusalem yang membahas mengenai sunat. Memang harus dicatat juga dalam Kisah Para Rasul ada orang yang sudah memahami makna kekristenan yang benar. Sehingga mereka memahami bahwa Taurat itu tidak begitu penting lagi. Tapi sebagian lain masih menganggap Taurat itulah sebagai jalan keselamatan. Tapi orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, mereka tidak begitu menganggap lagi hukum Taurat itu sesuatu yang penting. Itu dalam Kisah Para Rasul. Nah, memang harus diakui bahwa para penafsiran mereka maksudnya yang dua kelompok itu tadi yang sudah mengenal kekristenan yang baik dan yang tidak mengenal kekristenan yang baik, yang salah terhadap Taurat merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan karena latar belakang mereka yang telah sangat mempengaruhi pandangan dan pemahaman mereka. Jadi, latar belakang mereka tadi, yang Yahudi masih ketat kepada hukum Taurat, yang non-Yahudi yang sudah menerima Roh Kudus misalnya berbeda, yang tidak begitu ketat dengan hukum Taurat, begitu longgar terhadap hukum Taurat. Itulah di dalam Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita lihat dulu hukum Taurat itu dalam pandangan Paulus. Ini menjadi tema kita. Bagaimanakah hukum Taurat itu dalam pandangan Paulus? Nah, memang harus diakui bagi Paulus atau bagi tulisan-tulisan Paulus pun nanti kita akan melihat ada cukup rumit pandangan-pandangan Paulus ini tentang hukum Taurat. Bahkan terkesan nanti itu bertolak belakang. Mengapa begitu bertolak belakang? Kalau kita lihat nanti surat Paulus kepada Efesus, dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu telah dibatalkan oleh kematian Yesus. Nah itu. Jadi hukum Taurat itu dibatalkan. Tapi kalau kita perhatikan di suratnya ke Roma, dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak dibatalkan karena apa? Karena iman. Jadi bertolak belakang kan? Ke Efesus dia katakan karena kematian Kristus hukum Taurat dibatalkan. Tapi di Roma hukum Taurat itu tidak dibatalkan karena apa? Karena iman. Bahkan Paulus justru mengatakan hukum Taurat itu diteguhkan oleh iman. Nah, mungkin kita mengatakan, wah ini sudah salah ini. Pandangan Paulus ini kok bertolak belakang ya. Sebenarnya tidak. Kalau kita lebih kaji lebih dalam nanti. Mengapa? Karena Paulus menjawab kedua konteks yang berbeda. Maka jawaban Paulus itu semuanya benar sesuai dengan konteksnya masing-masing. Untuk konteks Efesus itu benar, untuk konteks Roma itu benar. Nah ini. Jadi memang pandangan-pandangan Paulus itu kadang-kadang kita sebut bertolak belakang
padahal sebenarnya benar. Misalnya contoh soal sunat. Kepada Timotius dia suruh, engkau harus bersunat. Mengapa? Karena Timotius bapaknya Yahudi, mamanya Yahudi, bapaknya Yunani. Ketika dia mengatakan ikut aku dalam misiku, maka engkau sebagai orang Yahudi harus sunat. Tapi di sisi lain tadi di Roma 2:22 mengatakan sunat itu tidak penting lagi. Karena yang kita butuhkan bukanlah sunat jasmani, tapi sunat rohani. Kalau kita perbandingkan teks 1 dengan teks B, bisa bertolak belakang tanpa memperhatikan konteksnya. Jadi pemikiran Paulus itu harus kita baca sesuai dengan konteksnya. Nah sekarang, untuk melihat pemahaman Paulus tentang hukum Taurat, kita harus lihat dari dua masa. Masa yang pertama itu ialah masa ketika dia sebelum bertobat. Paulus memahami hukum Taurat itu sebelum bertobat adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa dia berasal dari golongan Farisi? Ia dibesarkan di Yerusalem, dididik oleh Gamaliel, seorang guru Yahudi yang begitu tersohor. Dia merupakan suatu dia melaksanakan hukum Taurat dengan murni. Bahkan itu suatu kebanggaan Paulus dulu melaksanakan hukum Taurat tanpa bercacat dan bercela. Dalam membeda hukum Taurat, dia rela melakukan pembunuhan demi melaksanakan hukum Taurat. Ini Paulus sebelum bertobat. Artinya hukum Taurat itu dijunjung tinggi, dilakukan karena hukum Taurat itu bagi dia ialah salah satu jalan keselamatan. Karena dia memang terlahir dari keturunan Yahudi. Sehingga pemahamannya tidak terlepas juga dari apa? Dari Yudaisme. Nah itu. Jadi bagi pandangan Paulus hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Bahkan bagi dia hukum Taurat itu bersifat legalistik. Wajib dilakukan secara legal, secara hukum. Sehingga ketika dia berpikir bahwa hukum Taurat itu secara legalistik, maka dia memahami hukum Taurat itu sebelum bertobat adalah benar. Hukum Taurat itu benar dari Allah. Atau benar hukum Allah. Dan hukum Taurat itu adalah kudus. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu kewajiban. Hukum Taurat itu merupakan sarana satu-satunya untuk menghampiri Allah. Hukum Taurat itu sarana satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Dan orang yang memiliki hukum Taurat ialah orang yang paling benar dan sah. Itu pemikiran pandangan Paulus sebelum dia bertobat. Jadi apa yang disampaikan pemahamannya tentang hukum Taurat itu ialah ini. Jadi hukum Taurat itu benar dari Tuhan, kudus, baik, kewajiban dilakukan oleh setiap orang, sarana menghampiri Allah, mendapatkan keselamatan, dan orang yang melakukan hukum Taurat adalah orang paling benar dan soleh. Nah sekarang bagian yang kedua, Paulus setelah bertobat. Bagaimana Paulus setelah bertobat? Pandangannya tentang hukum Taurat menjadi berubah. Berubah. Nah, mengapa berubah? Karena dia sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Dia sudah melihat sisi lain dari hukum Taurat itu. Apa yang dia lihat setelah dia bertobat? Dia melihat bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Allah. Hukum itu adalah kudus. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu berkuasa atas hidup seseorang ketika seseorang belum menerima Kristus. Hukum Taurat itu sebagai sarana untuk mengenal dosa. Jadi bukan sarana untuk keselamatan, bukan sarana untuk menghampiri Tuhan lagi, tapi sarana untuk mengenal dosa. Hukum Taurat itu membangkitkan dosa, supaya kita sadar ada dosa yang kita lakukan. Hukum Taurat itu membawa kepada kematian. Kalau kita melakukannya bukan membawa kepada keselamatan, kepada membawa kematian. Bahkan memperlihatkan jahatnya dosa.
Bahkan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah anugerah. Dan kemudian hukum Taurat itu bukan penghalang untuk menerima keselamatan. Jadi bukan penghalang untuk menerima keselamatan. Kemudian hukum Taurat itu menunjuk kepada Mesias. Siapa itu Mesias? Yesus. Jadi menurut Paulus setelah dia bertobat, hukum Taurat itu bukan lagi sarana keselamatan, tapi itu menjadi sebuah sarana untuk menunjukkan dosa, mengenal dosa kepada kita, bahkan hanya untuk bukan untuk penghalang penyelamatan. Ini perubahan-perubahan yang kita lihat dari pandangan Paulus setelah dia bertobat. Nah, sekarang kita masuk pada pandangan surat Ibrani terhadap hukum Taurat. Bagaimanakah surat Ibrani memahami hukum Taurat? Nah, kalau kita melihat pandangan surat Ibrani terhadap hukum Taurat, maka hukum Taurat itu sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Bahkan tidak membawa penyucian hati. Artinya tidak dapat memberikan penyucian hati. Kemudian tidak dapat menyelamatkan, tidak dapat mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Menurut penulis Ibrani, hukum Taurat itu tidak ada apa-apanya. Karena sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tidak dapat menyucikan hati, tidak dapat menyelamatkan, dan tidak dapat mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Itu menurut penulis surat Ibrani. Dan yang terakhir adalah kita lihat dalam surat Yakobus. Bagaimana surat Yakobus memandang hukum Taurat? Nah, ketika kita lihat tulisan-tulisan Yakobus, maka kita akan melihat bahwa Yakobus merangkum hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Semua yang tertulis dalam hukum Taurat itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah hukum kasih. Maka penekanan hukum dalam Yakobus ialah hukum kasih. Nah, kita sudah mempelajari dari awal tadi bagaimana pengajaran Paulus tentang hukum Taurat, mulai dari Perjanjian Lama, kemudian bagaimana isu dengan hukum Taurat, bagaimana hukum Taurat itu dalam tulisan-tulisan Yohanes, bagaimana Taurat itu dalam Kisah Para Rasul, dan bagaimana Taurat itu dalam pandangan Paulus sendiri sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat, dan bagaimana hukum Taurat itu dalam tulisan-tulisan surat Ibrani dan surat Yakobus. Sekarang implikasi teologis, artinya kesimpulan yang bisa kita ambil nanti. Implikasi teologis apa? Yang pertama, hukum Taurat menyebabkan orang mengenal dosa. Jadi dengan adanya hukum Taurat itu kita bisa mengenal dosa kita. Kemudian dengan hukum Taurat itu menyebabkan dosa mulai hidup. Artinya ya kita sadari ada dosa kita, baru nanti itu akan kita hentikan, kita matikan. Lalu hukum Taurat itu menuntun bagi kita sampai kepada Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu fungsinya adalah penuntun hidup sampai Kristus datang. Dan hukum Taurat itu membuat manusia menjadi sadar akan dosa-dosanya dan kebutuhan kita akan pertolongan dari pihak Tuhan. Jadi hukum Taurat itu menjelaskan kita akan dosa kita dan membutuhkan pertolongan dari Allah. Nah, inilah yang mau kita simpulkan bahwa bagi orang Yahudi hukum Taurat itu sangat penting menjadi sarana keselamatan, tetapi bagi Paulus itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting, karena bagi Paulus hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi itu hanyalah alat untuk kita mengenal dosa kita, menuntun kita untuk mengenal dosa kita, untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Inilah beberapa kesimpulan pemahaman Paulus, pengajaran Paulus tentang hukum Taurat. Kiranya Tuhan menolong kita, mengusut saudara untuk semakin mendalami tema kita sore hari ini. Nah, silakan mencatat diskusi kita melalui pertanyaan-pertanyaan di dalam WA Group. Nanti kita akan berdiskusi di WA dan kita akan saling menjawab dalam WA Group itu. Demikian pembahasan kita. Kiranya Tuhan menolong kita memahami dan mengerti hukum Taurat dalam pandangan Paulus. Sekali lagi saya sampaikan, minggu depan kita masih masuk dalam laporan baca satu kali, lalu minggu berikutnya kita akan masuk pada ujian tengah semester. Minggu ini saya akan kirimkan silabus, dan Komti nanti silakan memberikan nama-nama kelompok, baik itu kelompok untuk laporan baca. Laporan baca mungkin tidak banyak lagi, paling nanti 2 kali kita laporan baca.
kemungkinan juga nanti untuk kelompok tidak begitu banyak lagi, kita mungkin antara 4 atau 5 kelompok karena melihat situasi kita. Dan sulitnya saya mencari buku-buku e-book yang bisa menjadi laporan baca kita untuk bisa kita dapatkan di tempat kita yang berbeda-beda. Karena datang ke toko buku, ke perpustakaan sangatlah tidak memungkinkan pada saat sekarang. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan menolong kita. Yahobu Horas menjujua Ahoy. Oh, Pak. Horas, Pak, Horas. Horas. Horas, Horas. Ya. Izin lip ya, Pak. Izin lip ya, Pak. Gandeng kali aku, Pak. Gandeng kali aku ya.